makan, belajar, turnamen promosi kelas. Hari-hari berlalu dengan cepat. Trio Tangwulin mulai ditunjukkan ke kerumunan berkali-kali sepanjang hari. Tentu, ini karena kejadian di gerbang masuk sehari sebelumnya. Banyak orang merasa aneh bahwa trio Tangwulin tidak dihukum oleh akademi. Faktanya, semuanya berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi sama sekali. Jumlah siswa yang berkumpul di sekitar Wu Zhangkong untuk mengawasinya semakin besar sekarang, begitu banyak sehingga banyak guru yang bahkan tidak bisa masuk. Setelah pertempuran hari sebelumnya, ketenaran Pangeran Tampan yang sangat sombong telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dia bukan hanya Pangeran Tampan siswa perempuan sekarang, melainkan, dia adalah Pangeran Tampan dari seluruh akademi. Terlepas dari semua ini, Wu Zhangkong tidak menunjukkan reaksi sama sekali dan merupakan dirinya yang dulu. Dalam pertandingan sepulang sekolah dengan kelas 2 kelas 1, Tangwulin, Xie, dan Gu Yue tidak mengeluarkan terlalu banyak kekuatan. Hanya satu dari lawan mereka yang memiliki cincin jiwa 100 tahun, dan ketika dihadapkan dengan koordinasi trio Tangwulin, mereka benar-benar tidak berdaya. Xie didukung oleh daya tembak Gu Yue dan dengan mudah mampu mengalahkan lawan mereka. 3 pertempuran, 3 kemenangan. Dengan tambahan ledakan di gerbang sehari sebelumnya, kelas 5 telah menjadi fokus perhatian seluruh akademi. Besok adalah hari istirahat mereka, dan setelah hari istirahat mereka, tibalah waktunya bagi mereka untuk menantang kelas 1. Setiap kelas 1 kelas sangat berbeda dari yang lain. Itu karena kelas 1 adalah pertemuan para jenius paling luar biasa tahun itu. Dalam 20 tahun terakhir, kelas 1 tidak pernah dikalahkan oleh kelas di bawah mereka dalam peringkat. Setelah makan malam, Tangwulin dan Xie bersiap untuk kembali ke asrama mereka, tetapi Gu Yue menghentikan mereka. Kemana kalian berdua pergi besok? Cepat beritahu aku, jika tidak, kamu tidak bisa menyalahkanku karena bersikap kasar. Gu Yue berbicara dengan tangan di pinggulnya dan memberi mereka ekspresi galak. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia jelas cantik. Dengan penampilannya seperti ini, yang lain tidak bisa menahan tawa. Mengapa kami perlu memberitahu Anda kemana kami akan pergi atau apa yang kami lakukan? Xie mendengus. Mulut Gu Yue bergerak-gerak saat dia berkata, aku sudah mendengar apa yang kalian bicarakan saat kita makan. Kalian akan keluar besok. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberitahu saya, tetapi saya akan pergi dan mencari guru Wu dan memintanya untuk pelatihan tambahan. Kemudian kalian berdua bisa melupakan kabur besok. Dan bagaimanapun, kami akan segera bertempur dengan kelas 1, jadi pelatihan tambahan akan cocok. Petik 2. Bagaimana kamu bisa begitu menjijikkan? Xie menatapnya dengan mata lebar sebelum mengubahnya menjadi tatapan tajam. Gu Yue dengan dingin mendengus. Aku hanya menyebalkan ini. Punya masalah. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Petik 2. Tangwulin buru-buru merapikan semuanya. Gu Yue, akulah yang meminta Xie untuk membawaku ke rumah lelang besok. Saya belum pernah ke sana sebelumnya. Petik 2. Gu Yue tersenyum. Baik, kalau begitu kita semua akan pergi bersama. Petik 2. Xie menghindari melihatnya saat dia berkata, siapa yang ingin kamu datang? Ini masalah laki-laki. Petik 2. Gu Yue menjawab, aku juga tidak bilang aku ingin pergi denganmu. Dengan tingkah lakumu yang menjijikkan, tidak masalah jika hanya aku dan Wulin. Petik 2. Xie menatapnya dengan curiga. Meskipun dia baru berusia 9 tahun, Tangwulin masih sangat tampan. Mungkinkah kamu menyukai Wulin? Kau hanya setua ini tapi kau sudah dewasa. Petik 2. Apakah kamu ingin mati? Gu Yue mengangkat tangannya, mengirimkan bola es terbang ke arahnya. Xie menghindarinya dengan bingung. Haha, sepertinya saya benar. Aku akan memberitahu guru Wu bahwa kamu mengikuti contoh buruk di usia yang sangat muda. Petik 2. Kamu bisa melakukannya jika kamu ingin mati. Gu Yue melemparkan dirinya ke depan, cahaya terang terbang dari tangannya saat dia mengejar Xie. Tangwulin tanpa daya menatap mereka berdua. Dia sudah lama terbiasa dengan adegan pertengkaran mereka. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya dan menghentikan perkelahian mereka. Akhirnya, mereka bertiga berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Xie ingin pergi lebih awal untuk membuang Gu Yue, tetapi tidak dapat melakukannya. Gu Yue sedang menunggu di pintu asrama dan menangkapnya dengan tangan merah. Xie, di mana rumah pelelangannya? Tangwulin dengan penasaran bertanya saat mereka berjalan. Xie melirik Gu Yue yang tersenyum ke samping. Ada di Museum Issea. Rumah lelang kota Issea kami digabungkan dengan museum. Ada tempat khusus untuk memamerkan barang lelang di museum.
Mereka juga akan mengadakan lelang secara berkala. Mari kita lihat barang-barang yang dipamerkan. Waktu lelang juga akan dicantumkan di sana. Petik 2. Gu Yue penasaran bertanya pada Tang Wulin, "Wulin, kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi ke rumah lelang? Aku belum pernah melihatmu menunjukkan minat sebesar ini sebelumnya." Petik 2. Tang Wulin berkata, "Ini hanya iseng saja. Mari kita pergi dan melihat-lihat dengan santai." Petik 2. Museum Issea terletak tepat di sebelah selatan pusat kota Issea. Itu adalah bangunan sederhana dan tanpa hiasan, dan terdiri dari satu bangunan utama dan dua bangunan sekunder. Bangunan utama telah dipamerkan dengan segala macam spesimen binatang jiwa langka. Issea City telah menemukan semua jenis item dan binatang buas dari berbagai usia. Di sebelah kiri adalah bangunan sekunder, yang merupakan area pameran barang rumah lelang yang dibicarakan Xie. Adapun rumah lelang itu sendiri, berada di tingkat atas dari bangunan utama. Area pameran barang rumah lelang di dalam gedung sekunder tidak mengharuskan seseorang untuk membeli tiket untuk masuk, dan seseorang bisa langsung masuk sesuka hati. Jumlah orang yang melihat barang di dalamnya berjumlah lebih dari beberapa. Bangunan sekunder memiliki 4 lantai. Meskipun itu hanya bangunan sekunder, ukurannya masih sangat besar. Dilihat dari luar, luas bangunan itu setidaknya 200 meter. Issea City adalah kota terbesar kedua di pantai timur dan ini adalah satu-satunya rumah lelang di kota itu. Secara alami, ukurannya harus besar. Barang-barang dipamerkan di keempat lantai. Namun, mereka dipisahkan menurut kelas mereka. Tentu saja, beberapa barang yang lebih langka dan lebih mahal hanya akan ditampilkan di area khusus yang tidak terbuka untuk sembarang orang. Segera setelah mereka masuk, ketiganya melihat papan nama besar yang menunjukkan bahwa lantai pertama dibagi menjadi 2 bagian besar, perangkat soul dan perangkat non-jiwa. Dalam 2 divisi ini, area perangkat jiwa dibagi lagi menjadi bagian logam yang tidak umum dan bagian perangkat jiwa yang lebih besar. Kemana kita akan pergi? Xie samar-samar bisa menebak tujuan Tang Wulin datang ke rumah lelang, tetapi dia masih langsung bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin berkata, "Mari kita pergi ke bagian perangkat non-jiwa. Saya ingin melihat apakah mereka melelang 2 buah yang saya ceritakan tentang hari itu." Petik 2. Buah roh. Anda ingin membeli buah roh? Gu Yue penasaran bertanya. Tang Wulin berkata, "Saya tidak terlalu ingin. Saya hanya sedikit penasaran dan ingin melihatnya, itu saja." Meskipun Xie dan Gu Yue adalah temannya, masalah yang berkaitan dengan Raja Naga Emas terlalu mengejutkan untuk diberitahukan kepada mereka. Dia masih sangat muda, namun dia tahu bahwa ini adalah jenis rahasia yang sama sekali tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Kalau begitu, mari kita lihat. Jelas, ini bukan pertama kalinya Xie di sini. Dia merasa nyaman saat dia membimbing 2 lainnya ke ruang pameran. Lingkungan mereka dipenuhi dengan etalase kaca yang sangat besar. Di dalamnya ada banyak hal yang belum pernah didengar Tang Wulin sebelumnya. Barang termurah masih akan berharga setidaknya 100.000 koin federal. Casing kaca ini semuanya diproduksi menggunakan paduan transparan khusus dan jelas tidak dapat dibandingkan dengan kaca biasa. Ini adalah bagian buah roh. Pergilah dan lihatlah nanti. Setelah mereka memasuki ruangan persegi panjang yang luas, Xie berhenti. Luas ruangan itu kira-kira 300 meter persegi. Itu berisi semua jenis buah roh dan tanaman langka. Setiap buah roh memiliki deskripsi yang menyertainya. Dragon Spirit Grass, 10 tahun. Tanaman langka. Harga lelang awal untuk itu adalah 260.000 koin federasi dan diharapkan akan dijual antara 300.000 hingga 350.000 koin federasi. Water Crystal Peach, 20-30 tahun. Buah roh yang menyehatkan tubuh. Untuk buah ini, harga lelang awal adalah 150.000 koin federasi. Harga akhir yang diharapkan adalah 180.000 hingga 210.000 koin federasi. Semuanya sangat mahal. Tang Wulin melihat semua buah roh ini dan meringis. Dengan cepat, dia melihat lebih lama lagi dan akhirnya menemukan buah roh yang dia cari. Itu di area terakhir yang dia cari. Buah kristal es, 30 tahun. Buah roh tipe es, langka. Memelihara jiwa bela diri tipe air. Itu juga dapat membantu meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Harga lelang awal untuk buah ini ditetapkan pada 180.000 koin federasi. Harga akhir yang diharapkan adalah 220.000 hingga 250.000 koin federasi. Buah api merah, 40 tahun. Atribut api, jarang. Memelihara jiwa bela diri tipe api, dan dapat membantu meningkatkan kekuatan jiwa.
Harga lelang awal untuk buah ini adalah 160.000 koin federasi dan diharapkan akan dijual antara 220.000 hingga 230.000 koin federasi. Buah kristal es adalah jenis buah yang tampak berkilauan, tembus cahaya, dan berwarna biru muda. Ukuran buah kristal es berusia 40 tahun ini mirip dengan lengkeng. Saat dilihat di bawah cahaya, garis putih bergelombang menjadi terlihat. Buah api scarlet adalah buah roh yang berwarna merah tua dengan beberapa kilau keemasan pucat yang bersinar di permukaannya. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari buah kristal es. Setelah memverifikasi dengan matanya sendiri bahwa kedua buah roh itu benar-benar ada, kepercayaan Tang Wulin pada kata-kata sosok emas itu meningkat sedikit. Namun, usia kedua buah ini jauh dari buah 100 tahun yang dia butuhkan. Benar, ini dia. Xie tiba-tiba muncul dan berjalan ke sisi Tang Wulin. Ini buah kristal es, dan itu buah api merah. Tang Wulin bergumam, tapi itu bukan buah yang berumur ratusan tahun. Xie menjawab, ini adalah lelang. Semakin langka barangnya, semakin tinggi level barang tersebut akan dilelang. Ini hanya barang normal tingkat pertama. Saya yakin buah 100 tahun dapat ditemukan di tingkat kedua, tetapi kita tidak bisa naik ke tingkat kedua. Petik 2. Tang Wulin bertanya, mengapa tidak? Xie menjawab, untuk memasuki level kedua, Anda harus membayar deposit terlebih dahulu untuk mendapatkan kualifikasi untuk mengajukan penawaran. Baik itu, atau Anda harus menjadi profesional peringkat ketiga dan dapat masuk dan berkunjung. Petik 2. Menyetorkan. Berapa deposit ini? Tang Wulin bertanya. Xie menatapnya dengan ekspresi aneh. Kamu nampaknya sangat ingin mendapatkan buah kristal es dan buah api merah berusia ratusan tahun itu, Kalau tidak, kenapa kamu begitu serius? Petik 2. Tang Wulin menghela nafas lembut dan hanya berkata, tolong, lanjutkan saja dan jelaskan. Mengamati kepahitan dalam tatapan Wulin, Xie mengerutkan kening. Wulin, apa kau menemui kesialan? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin berbohong padamu, dan aku juga tidak bisa memberitahumu. Jika Anda tidak menjelaskan, maka saya akan bertanya kepada orang lain. Petik 2. Setelah melihat bahwa Tang Wulin akan pindah, Xie buru-buru menghentikannya. Baiklah, aku akan memberitahumu. Jumlah deposit adalah 100.000 untuk memasuki level kedua. Saat Anda mencapai level ketiga, Anda perlu menambahkan 100.000 lagi ke setoran. Saat Anda pindah ke level yang lebih tinggi, nilai barang akan meningkat dan begitu pula jumlah deposit. Petik 2. 100.000. Tang Wulin benar-benar telah menghemat cukup banyak uang beberapa bulan terakhir ini dan dapat menghasilkan uang sebanyak 100.000. Namun, jumlah setoran itu benar-benar membuatnya putus asa. Kemudian dia ingat bahwa Xie telah menyebutkan profesional peringkat ketiga. Apakah ada profesional peringkat ketiga yang memenuhi syarat untuk masuk? Xie menjawab, tentu saja. Profesional peringkat ketiga dianggap kelas elit. Grandmaster jiwa peringkat ketiga juga setara dengan profesional peringkat ketiga. Namun, Anda harus menempuh jarak sebelum mencapai tingkat Grandmaster jiwa. Tidak demikian bagi saya. Petik 2. Master jiwa. Tang Wulin benar-benar memiliki jarak yang harus ditempuh hanya untuk mencapai peringkat 20, tetapi dia juga seorang pandai besi. Setelah menyelesaikan banyak tugas untuk asosiasi pandai besi, pemahamannya tentang asosiasi tumbuh. Dia sekarang tahu bahwa 1000 perbaikan adalah indikasi dari pandai besi peringkat ketiga, dan satu-satunya kendala dia harus menjadi satu adalah Mang Tian melarang dia untuk mengungkapkan keahliannya. Inilah alasan mengapa Tang Wulin tidak mencoba ujian pandai besi peringkat ketiga. Sore ini, Mang Tian akan tiba di Issea City. Panggilan Tang Wulin malam itu meminta kunjungan Mang Tian adalah untuk alasan yang tepat untuk mengizinkan Tang Wulin mencoba ujian pandai besi peringkat ketiga. Setelah menjadi pandai besi peringkat ketiga, gajinya untuk menyelesaikan tugas akan jauh lebih besar. Xie melanjutkan, Wulin, jika ada area di mana Anda membutuhkan bantuan saya, tolong beritahu saya. Saya akan membantu Anda dengan kemampuan terbaik saya. Petik 2. N. Saya baik-baik saja. Oke, ayo lanjutkan dan periksa barang yang lain. Dia menyembunyikan emosinya. Karena dia telah memastikan bahwa rumah lelang memiliki barang-barang yang dia cari, dia akan kembali lagi ketika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Adapun 10 tetes darah dari monster berjiwa 100 tahun tipe naga, mungkin ada kemungkinan dia juga bisa menemukannya di sini. Namun, dia tetap diam tentang hal itu di hadapan Gu Yue dan Xie. Misi terpenting hari ini adalah memeriksa area tersebut. Pada akhirnya, perjalanan rumah lelang ini tidak sia-sia.
Ketiganya berjalan-jalan di sekitar level pertama dan, selain mempelajari tentang item baru, mereka juga memeriksa beberapa tempat yang sudah dikenal. Misalnya logam tempah. Logam langka yang ditemukan di tingkat pertama hanya 100 yang dimurnikan. Tingkat kehalusan pada tingkat pertama ini berarti bahwa ribuan logam olahan harus ditemukan pada tingkat kedua. Penemuan ini memenuhi hatinya dengan harapan. Jika dia bisa memenuhi syarat sebagai pandai besi peringkat ketiga dan mengambil tugas penempaan peringkat ketiga, dengan waktu yang cukup, itu akan menjadi mungkin baginya untuk mengumpulkan cukup dana. Setelah mereka meninggalkan rumah lelang, ketiganya kembali ke akademi untuk makan siang. Bukannya mereka tidak ingin makan siang di luar akademi, tetapi nafsu makan Tang Wulin terlalu luar biasa. Dia enggan meminta Xie dan Gu Yue untuk membayar makanan, jadi kembali ke akademi untuk makan gratis adalah keputusan yang paling hemat biaya. Saya akan pergi ke bengkel tempah siang ini. Kalian harus kembali dan berlatih. Benar, bisakah kamu juga pergi dan mengumpulkan informasi tentang kelas 1? Kami tidak memiliki pengetahuan tentang mereka, kata Tang Wulin kepada Xie. Xie tahu tentang kebiasaan Tang Wulin pergi ke bengkel setiap minggu selama hari istirahat mereka. Baiklah, kamu bisa pergi. Bukankah ini hanya kelas 1? Saya bisa mengalahkan mereka sendiri, Xie dengan arogan menyatakan. Apa kau tidak takut badai besar akan memotong lidahmu itu? Pada saat itu, suara aneh dan sinis terdengar. 3 ikan kecil dari kelas 5, itulah yang saya sebut kesombongan. Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue berbalik pada saat yang sama dan menemukan beberapa siswa divisi menengah berdiri agak jauh, usia mereka mirip dengan usia trio. Orang yang berbicara adalah seorang anak laki-laki dengan rambut dibelah tengah dan ciri-ciri yang bagus. Meskipun penampilannya bagus, dia memiliki bibir tipis, yang ditambah dengan komentar sarkastiknya, membuat orang lain sulit untuk menunjukkan niat baik padanya. Selain dia, yang lain yang berdiri bersamanya semua memiliki ekspresi kaku saat mereka memelototi trio itu. Ekspresi Xie menjadi dingin saat dia menggebrak meja. Tepat ketika dia akan bergerak ke arah mereka, Tang Wulin menarik Xie kembali. Dia berbicara kepada Xie dengan suara rendah, kami telah menyebabkan cukup banyak masalah bagi Guru Wu. Tidak bisakah kamu mengontrol diri sendiri? Petik 2. Melotot dengan dingin, Xie berbicara, kalian pasti dari kelas 1. Lusa, kamu akan menjadi kelas 2. Petik 2. Bocah eksentrik itu tertawa. Bagus kalau begitu. Aku ingin melihat keahlian apa yang kalian miliki yang akan membawa kita ke kelas 2. Matanya berbinar saat dia berbicara. Dia menegang, lalu tubuhnya tiba-tiba tumbuh sedikit dan tampak menjadi sangat lembut. 2 cincin kuning muncul dari bawah kakinya saat sisik cian muncul dari lehernya. Matanya berubah menjadi celah vertikal. 2 deringan. Seorang jiwa Grandmaster. Trio Tang Wulin semuanya terkejut. Meskipun lawan mereka adalah kelas 1, mereka seharusnya memiliki level yang sama. Mereka semua baru berusia 9 tahun. Fakta bahwa dia sudah menjadi jiwa Grandmaster benar-benar mengejutkan. Tang Wulin mengambil langkah maju untuk menempatkan dirinya di depan Gu Yue dan Xie. Terlepas dari aura kuat dari pihak lain, Tang Wulin sebenarnya merasa gembira. Dia sama sekali tidak merasa takut. Cincin jiwa putih muncul dari bawah kakinya dan rumput blue silver keluar dari telapak tangannya. Haha, sampah dengan hanya 1 cincin jiwa 10 tahun berani menjadi begitu sombong. Ini terlalu lucu. Tapi Anda bisa merasa nyaman, saya tidak akan menempatkan kalian di tempat Anda sekarang, saya akan menunggu sampai kita berada di tahap kompetisi sebelum saya melakukannya. Saya akan memberitahu Anda perbedaan antara jenius dan sampah. Saya Wei Xiaofeng dari kelas 1. Ingatlah namaku. Setelah mengatakan ini Wei Xiaofeng menarik kekuatan jiwanya, menyebabkan tubuhnya kembali normal sebelum berbalik, dengan bangga pergi. Bajingan, Xie ingin bergegas, tetapi rumput blue silver Tang Wulin sudah melilit pinggangnya, menahannya. Jangan tertipu, kata Tang Wulin, dia ingin kita bertindak lebih dulu sehingga dia tidak akan menerima hukuman apapun dari akademi. Tunggu saja sampai kita naik ke panggung. Petik 2. Cahaya dingin berkedip di dalam mata Xie. Apakah 2 cincin jiwa benar-benar luar biasa? Kami hanya harus menunggu dan melihat. Petik 2. Tang Wulin berkata, aku akan pergi ke bengkel dulu. Guru Wu tidak akan membantu kami menganalisis lawan kami. Dia selalu menyerahkan kepada kita untuk beradaptasi, jadi kalian berdua pikirkan cara untuk menyelidiki situasi di kelas 1 dan kita akan bertemu untuk membahasnya malam ini. Petik 2. Meskipun Xie tidak sepenuhnya yakin,
ketiganya masih merasakan sedikit tekanan ketika Wei Xiaofeng mengungkapkan 2 cincin jiwanya. Menghadapi lawan seperti ini, bagaimana mereka bisa mengamankan kemenangan? Berusia 9 tahun dan dia memiliki 2 cincin, dia pasti seorang jenius di antara para jenius. Harus dikatakan bahwa dalam keadaan normal, kelas 1 dari kelas lain tidak akan memiliki siapapun dengan 2 cincin jiwa sampai setidaknya kelas 3. Xie mempertanyakan apakah dia sendiri benar-benar jenius atau tidak, lagi pula, masih ada celah antara dia dan seseorang dengan 2 cincin. Baik, kami akan memberi mereka pelajaran besok, kata Xie sambil berjalan pergi dengan ekspresi suram. Gu Yue berjalan ke sisi Tang Wulin, senyum lembut di wajahnya. Tidak perlu memperhatikan mereka. Kami pasti akan mengalahkan mereka. Petik 2. Dia menepuk bahu Tang Wulin sebelum dia juga pindah untuk pergi. Tubuh mungil Gu Yue dengan cepat ditelan oleh kerumunan. Tang Wulin mengepalkan tinjunya beberapa kali. Rekan satu timnya sangat kuat, namun sebagai kapten, kekuatannya sangat sederhana. Terlepas dari apakah itu demi kelangsungan hidup atau untuk menjadi lebih kuat, dia harus segera mendapatkan buah kristal es dan buah api merah. Mang Tian belum datang ketika dia tiba di bengkel, jadi Tang Wulin mulai mengerjakan tugas penempaan yang dia terima seminggu sebelumnya. Dengan latihan lanjutannya dari Tousan Refined Heavy Silver Hammers, tugas pandai besi peringkat kedua sudah mudah baginya. Tak satu pun dari mereka menghasilkan produk yang rusak dan dia sekarang dapat menerima 2 tugas setiap minggu. Dengan demikian, dia dapat menghasilkan lebih banyak uang. Tang Wulin mengambil semua tabungannya. Setelah menghitung semuanya, dia menemukan bahwa dia memiliki lebih dari 320.000 koin federal. Meskipun masih kekurangan harga buah kristal es dan buah api merah, tidak akan terlalu sulit untuk membuat perbedaan jika dia bisa menerima tugas peringkat ketiga. Tang Wulin duduk di sana menatap kosong pada bongkahan logam yang dimilikinya 100 Refined. Sejak dia tiba di Issea City, banyak hal telah terjadi dan mengubah hidupnya. Dia telah menemukan banyak hal yang bahkan tidak ada di kota Glorybound. Setelah beberapa bulan, keraguan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Dunia yang indah telah terbuka baginya dan seiring dengan peningkatan kekuatannya, dia telah menemukan nilai menjadi bagian dari asosiasi pandai besi. Kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia selalu menyimpan kata-kata yang diucapkan ayahnya di dalam hatinya sebelum dia pergi. Kamu harus selalu melihat ke depan. Tepat sekali. Saya hanya bisa bergerak maju untuk melihat dunia yang lebih indah. Petik 2. Tepat pada saat itu, suara pintu dibuka dari luar. Tang Wulin buru-buru pergi untuk memberi salam. Mang Tian mengenakan pakaian abu-abu biasa, membuatnya terlihat seperti bepergian. Guru, Tang Wulin buru-buru memanggil untuk menghormati. Mang Tian menanggapi dengan geraman itu saat dia melepas mantelnya dan masuk. Tang Wulin sudah lama terbiasa dengan kebiasaan gurunya. Setiap kali Mang Tian berkunjung, dia akan memeriksa semua barang jadi dan kemajuan tempat Tang Wulin. Setelah menggantung mantel gurunya, Tang Wulin segera mengikutinya ke bengkel. Mang Tian sedang bermain dengan logam tidak biasa yang baru saja selesai Tang Wulin. Saat dia semakin akrab dengan tugas asosiasi pandai besi, tugas yang diterima Tang Wulin semakin sulit. Misalnya, tugas logam langka 100 halus ini sudah berada di puncak peringkat kedua. Dia akan mendapatkan lebih dari 30.000 koin federal setiap kali. Tidak buruk, pemurnian Anda tepat. Mang Tian mengangguk. Mempertimbangkan betapa ketatnya dia, bisa mengatakan pujian seperti itu sudah luar biasa. Ini semua karena bimbingan guru, kata Tang Wulin dengan cepat. Mang Tian meletakkan logam di tangannya dan berbalik menghadapnya. Sudahkah kamu belajar bagaimana menjadi fasih juga? Tang Wulin menjulurkan lidahnya. Tidak, kata-kata itu dari hati saya. Petik 2. Mang Tian berkata, apa kau tidak punya sesuatu untuk dibicarakan denganku? Keluar dengan itu. Petik 2. Meskipun Tang Wulin sudah membuat keputusan tegas, ketika dia menghadapi gurunya, dia masih ragu sejenak. Tapi itu hanya keraguan-raguan sesaat yang diatasi oleh krisis kelangsungan hidupnya. Guru, saya ingin mengikuti tes pandai besi peringkat ketiga, kata Tang Wulin setelah dia mengerahkan keberaniannya. Mang Tian tertegun sejenak. Mengapa? Saya butuh lebih banyak uang untuk memperbaiki diri, jawab Tang Wulin. Mang Tian memandangnya dengan diam. Tang Wulin merasa gugup. Setelah selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya, menunggu kritik gurunya. Dia dengan jelas memahami alasan Mang Tian tidak mengizinkannya mengikuti tes pandai besi peringkat ketiga. Meskipun dia tidak pernah meragukan gurunya sebelumnya, saat ini dia benar-benar terlalu membutuhkan uang. Bagaimana Anda akan berkembang?
Mang Tian bertanya setelah diam lama. Tang Wulin berkata, saya ingin berlatih 1000 pemurnian lebih banyak dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Setelah menabung cukup banyak, aku akan bisa membeli jiwa roh dan makan makanan yang lebih enak di akademi. Kemampuan makan saya terlalu bagus dan makanan bergizi terlalu mahal. Petik 2. Mang Tian memandang muridnya yang sedang tumbuh, yang tampaknya menjadi lebih tinggi selama 3 bulan terakhir, dan ekspresinya mulai melembut. Dia mendesah lembut, lalu berkata, mungkin saya salah. Sebenarnya, kamu sudah memiliki kualifikasi sebagai pandai besi peringkat ketiga ketika kamu berhasil di Tousan Refinements. Kekuatan jiwa Anda mungkin tidak cukup kuat, tetapi kekuatan ilahi bawaan Anda menggantikannya. Terutama mengingat fakta bahwa Anda dapat memasuki kondisi mental dan sepenuhnya mengabdikan diri Anda untuk menempa dan merasakan kehidupan di dalam logam. Pada usia Anda, itu luar biasa. Salah satu alasan mengapa aku tidak mendesakmu untuk menjadi pandai besi peringkat ketiga adalah karena aku takut menunjukkan lebih banyak tentang dunia pandai besi, dan bahwa kamu akan menjadi sombong dengan bakatmu. Ini akan menghancurkan masa depanmu. Namun, saya mengabaikan fakta bahwa terlepas dari apakah seseorang adalah master jiwa atau pandai besi, mereka semua membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Satu-satunya orang yang dapat Anda andalkan adalah diri Anda sendiri. Saya benar-benar terlalu egois. Petik 2. Tang Wulin memandang gurunya yang sedih seolah sedang melamun. Guru, jadi Anda mengizinkan saya untuk mengambil tes pandai besi peringkat ketiga. Mang Tian mengangguk. Ambil. Karena murid saya adalah seorang jenius yang luar biasa di bidang pandai besi, alasan apa yang saya miliki untuk tidak membiarkan dia berkembang dan bersinar. Petik 2. Setelah menerima persetujuan gurunya, Tang Wulin dengan gembira berkata, terima kasih, guru. Terima kasih guru. Ekspresi Mang Tian kembali normal saat dia dengan serius berkata, kamu tidak punya alasan untuk begitu bahagia sekarang. Saya harus mengingatkan Anda bahwa setelah menjadi pandai besi peringkat ketiga, Anda akan mencapai status yang lebih tinggi di dunia pandai besi. Saya akan meminta asosiasi untuk tetap diam tentang Anda untuk sementara waktu, jadi Anda juga harus tetap rendah hati. Ya guru. Tang Wulin berjanji dengan hormat dengan tergesa-gesa. Wulin, aku telah terjebak di level pandai besi peringkat 6 dan tidak bisa memasuki dunia Saint Craftsman untuk waktu yang lama. Ini bukan karena usaha saya kurang atau karena saya tidak cukup berbakat. Sebaliknya, itu karena saya tidak memiliki kekuatan jiwa yang diperlukan untuk menjadi Saint Craftsman. Dalam 10.000 tahun terakhir di benua Doulo kami, perangkat jiwa telah berkembang dengan kecepatan tinggi dan menjadi modern. Keunggulan Soul Masters secara bertahap memudar. Bahkan orang biasa pun mampu menggunakan sebagian besar perangkat jiwa yang tersedia sekarang. Selain itu, perangkat jiwa memiliki kekuatan serangan yang luar biasa, yang memungkinkannya untuk sepenuhnya mengubah seluruh benua. Terlepas dari itu, aku harus memberitahumu bahwa benua Doulo kita masih didirikan di atas Soul Master. Dengan demikian, tidak peduli pekerjaan, kekuatan jiwa dan peringkat master jiwa sangat penting untuk mencapai level tertinggi. Sebagai contoh, Master Mesia peringkat ilahi harus memiliki setidaknya 8 cincin jiwa. Seseorang harus setidaknya menjadi Soul Doulo untuk mencapai level seperti itu. Bagi kami pandai besi, itu persis sama. Tanpa 7 cincin jiwa, tubuh sejati jiwa bela diri, dan pemahaman menyeluruh tentang jiwa bela diri seseorang, tidak mungkin menjadi Saint Craftsman. Setelah menghadapi masalah ini, saya tahu tidak mungkin bagi saya untuk menjadi Saint Craftsman dalam hidup ini. Inilah alasan mengapa saya memberitahu Anda untuk fokus pada budidaya kekuatan jiwa ketika Anda sampai di sini. Dengan kekuatan ilahi bawaan Anda, ketika Anda menjadi pengrajin peringkat kelima, Anda akan membutuhkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa yang luar biasa untuk mendukung Anda. Karena itu, Anda harus mengerahkan upaya terbesar Anda untuk berkultivasi dan Anda tidak boleh pelit dengan uang Anda. Makan banyak makanan bergizi di akademi juga. Petik 2. Iya. Mang Tian biasanya orang yang tidak banyak bicara, jadi ketika Tang Wulin melihatnya sangat sedih, hatinya tegang. Meski masih muda, kekuatan jiwanya masih kalah dengan teman-temannya. Menjadi master jiwa yang kuat, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yang bisa dia lakukan hanyalah melipat gandakan usahanya dan dengan keras kepala berkultivasi. Tangan Mang Tian menggeledah sakunya, mengeluarkan amplop yang dia serahkan ke Tang Wulin. Ada masalah lain yang harus saya selesaikan kali ini. Baca surat ini. Ini dari ayahmu. Petik 2. Mengapa ayah tidak memanggilku sebagai komunikator jiwa? Dia sibuk berkultivasi setiap hari untuk memperbaiki dirinya sendiri,
jadi sudah seminggu sejak terakhir kali dia menelepon ke rumah. Bacalah dan kamu akan tahu. Mang Tian menatapnya dengan mata penuh makna saat dia menganggukkan kepalanya. Tang Wulin memiliki firasat buruk saat dia buru-buru membuka amplop itu. Di dalam amplop itu ada 2 kartu dan sepucuk surat. Tang Wulin melihat surat itu lebih dulu. Tulisan tangan ayahnya yang familiar tercetak di atasnya. Tang Wulin, anakku, pada saat Anda menerima surat ini, ayah dan ibu Anda sudah berada di suatu tempat yang jauh. Ayah selalu egois. Aku telah membiarkanmu menderita begitu banyak kesulitan supaya aku bisa menjalani kehidupan yang damai. Bahkan ketika tiba waktunya untuk jiwa roh Anda, saya tidak bisa melakukan apa-apa dan Anda harus puas dengan jiwa roh sampah. Malam itu, ayahmu menangis. Itu karena saya tidak memiliki kemampuan untuk membantu Anda sehingga Anda dipaksa untuk belajar bagaimana menempa di usia yang begitu muda. Meskipun saya tidak menyesalinya, saya masih membuat Anda melalui begitu banyak kesulitan. Ayah minta maaf. Padahal, ayah adalah seorang desainer media. Pada tahun-tahun awal itu, saya telah menarik perhatian beberapa tokoh kuat karena salah satu desain saya. Mereka ingin sepenuhnya mengendalikan saya, tetapi saya memilih untuk melarikan diri bersama ibumu ke kota yang terikat glori. Sejak saat itu, kami hidup dalam pengasingan sebagai orang biasa. Tapi sepertinya kehidupan orang biasa tidak cocok untukku. Demi Anda, saya akan melanjutkan perdagangan lama saya. Adapun 2 kartu yang disertakan dengan surat ini, salah satunya adalah kartu identitas Anda, sedangkan yang lainnya adalah kartu bank yang dapat digunakan di seluruh benua. Kartu bank berisi uang yang saya terima dari penandatanganan kontrak untuk menjadi desainer media sosok yang kuat itu. Ada 1 juta koin federal di sana, cukup bagi Anda untuk membeli jiwa roh 100 tahun. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Anda sekarang. Tunggu ayahmu mendapatkan lebih banyak uang, saya akan mengirimkannya ke rekening kartu itu. Nak, kamu berbakat dan harus berjalan menuju puncak. Jangan melihat ke belakang dan hanya terus berjalan ke depan. Ingat kata-kata yang ayah katakan padamu. Di dunia ini, satu-satunya orang yang dapat Anda andalkan adalah diri Anda sendiri. Saya percaya bahwa dengan kekuatan dan kemampuan Anda pasti bisa mencapai puncak. Anda tidak perlu mencari kami. Kami berada di tempat yang tidak mungkin ditemukan orang lain. Kami tidak akan menghubungi Anda lagi, tapi saya tahu nomor komunikator jiwa Anda. Tunggu saja sampai situasi kita reda, lalu aku akan datang untuk mencarimu. Ayah dan ibumu mencintaimu. Kita akan mencintaimu selamanya. Tang Wulin menatap baris pertama surat itu, seluruh tubuh dan hatinya tercekat saat dia melakukannya. Kata-kata ayahnya sangat biasa, tetapi dipenuhi dengan cintanya pada Tang Wulin. Ayah ibu, Tang Wulin tiba-tiba berteriak sebelum berbalik, mencoba lari. Namun, pada saat berikutnya, dia bertemu langsung dengan Mang Tian yang tubuhnya seperti dinding tembaga atau benteng besi. Mang Tian meraih pundaknya dengan kedua tangan. Mereka baik-baik saja. Mereka hanya akan menjauh dari Anda untuk sementara waktu. Wulin, kamu harus berdiri teguh. Petik 2. Air mata mengalir tak terkendali dari mata Tang Wulin. Ini demi saya, semua demi saya. Semua untuk mendapatkan uang demi saya. Ibu dan ayah telah pergi jauh demi aku. Saat itu, 3 bulan kerinduan akan keluarganya menyerang hatinya sekaligus. Dia dengan erat mencengkeram surat itu dan menangis.